Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kaifahalukum? Bagaimana keadaan saudara-saudara sekalian? Semoga saudara-saudara sekalian dalam keadaan sehat walafiat, tetap dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kami akan menjawab sebuah pertanyaan. Ustadz, bagaimana hukumnya berjabat tangan antara laki-laki dan perempuan? Baik, kami akan menyampaikan beberapa pendapat para ulama madhab terkait jabat tangan antara laki-laki dan perempuan. Mayoritas ulama mengatakan bahwa berjabat tangan laki-laki dan perempuan hukumnya adalah haram. Yang pertama adalah madhab Imam Hanafi atau madhab Hanafiyah mengatakan wala yahilu lahu an yamassa wajha wala kafaiha wa in kana ya'manu asyahwata wa in kana ya'manu syahwata. Diharamkan atau tidak halal bagi seorang laki-laki untuk menyentuh wajah atau telapak tangan perempuan meskipun aman dari syahwat. Kemudian itu disampaikan di dalam kitab Al-Hidayah. Ada juga di dalam kitab Az-Zurru Al-Mukhtar, fala yahillu masu wajiha wa kaffiha wa in amina syahwata. Tidak halal menyentuh wajah dan telapak tangan meskipun halal dari aman dari syahwat. Itu pendapat mazhab Hanafi. Yang kedua adalah mazhab Maliki. Ya, Imam Maliki di dalam salah satu kitab karya ada ulama mazhab Maliki yang menyampaikan, yaitu Ibnul Arabi menyampaikan idza ja'aka al-mu'minatu yubayyi'naka ala alla yusyrikna billahi syai'a. Dalam ayat ini ya, dari surat Al-Mumtahanah ayat 12, an auratin an urwah an Aisyah qalat maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamtahinu illa bihadil ayat. Jadi Rasulullah SAW itu melakukan imtihan atau menguji perempuan ya setelah turun ayat ini. Menguji untuk apa? Menguji keimanan perempuan. Jadi tidak pernah melakukan pengujian kecuali setelah turunnya ayat ini. Kemudian datang turun lagi ayat yang mengatakan idza ja'al mu'minat, jika datang orang-orang mukminat. Qala Ma'mar mengatakan fa akhbarni Ibnu Tawus an Abi qala ma masat yatu Rasulillah ma masat yatuhu yada imra'atin illa imra'atin yamlikuha. Jadi tidak pernah tangan Rasulullah itu menyentuh tangan perempuan kecuali perempuan yang beliau miliki, maksudnya adalah istri atau budaknya. Jadi mazhab Maliki mengatakan bahwa juga haram hukumnya berjabat tangan dengan laki-laki maupun perempuan dengan dalil-dalil yang telah ditetapkan ya. Jadi Aisyah tadi mamasat yaduhu yada imro'atin illa imro'atin yang kuat. Jadi Rasulullah tidak pernah menyentuh tangan perempuan manapun kecuali perempuan yang beliau miliki, yaitu istri ataupun budaknya. Kemudian itu Imam Malik, mazhab Malik. Yang ketiga adalah pendapat Imam Asy-Syafi'i ya. Imam Syafi'i, Imam Nawawi menyampaikan, salah satu imam mazhab Syafi'i mengatakan dalam kitab Al-Majmu' wa qad qala ashabuna kullu man harama nadhru ilaihi harama masuhu. Setiap apa yang haram dilihat haram untuk disentuh ya, bahkan menyentuh ini hukumnya lebih utama daripada melihat. Jadi potongan ini sudah jelas sekali mengatakan bahwa mazhab Syafi'i ini mengharamkan melihat dan juga mengharamkan menyentuh perempuan karena termasuk di dalamnya berjabat tangan. Ditetapkan lagi wa qala aidan fi syarhi ala Muslim ya fihi anna bai'atan nisa'i bil kalam, bahwa bai'at perempuan itu dengan ucapan bukan dengan jabat tangan. Wa fi annal kalama al ajnabiyah yubahu sima'u wa indal hajah ya. Karena memang mendengarkan perkataan perempuan itu boleh karena kalau ada kebutuhan ya. Wa anna sautaha laisa bi aurah, dan suara perempuan itu adalah aurat
bukan aurat ya, suara perempuan bukan aurat. Wa alla yalmasa basyaratal ajnabiyah min ghairi darurah katat bibin wa fasdin. Jadi tidak boleh menyentuh kulit perempuan yang bukan mahram tanpa ada kebutuhan yang darurat seperti kebutuhan medis atau ada fasdi. Fasdi itu adalah semacam pengobatan yang dengan cara mengeluarkan darah. Jadi mazhab Syafi'i juga mengatakan menyentuh perempuan itu tidak boleh, sehingga termasuk di dalamnya berjabat tangan juga tidak boleh. Yang ketiga, yang terakhir adalah mazhab Hanafilah atau mazhab Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, ya, salah satu ulamanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah termasuk mazhab Hambali mengatakan dalam Majmu'ul Fatawa, yahrumu nadru bisyahwatin ila nisa'i wal murdan, ya, diharamkan melihat kepada perempuan dengan syahwat dan laki-laki yang belum tumbuh, di anak muda yang belum tumbuh jenggot atau kumisnya itu dengan murdan. Wa min istahallahu kafaru ijma'an, barang siapa yang membolehkan maka telah kafir. Ini telah sangat tegas sekali ya. Barang siapa membolehkan melihat dengan syahwat, ini adalah kafir. Wa yahrumu nadru ma'a wujudi sauran asyahwat wa huwa mansusul Imam Ahmad Asy-Syafi'i wa Syafi'i. Ya, jadi melihat dengan membangkit atau hanya sekedar membangkitkan syahwat itu sudah haram. Ini sudah ada teksnya dalam mazhab Ahmad, Imam Ahmad dan Syafi'i. Tidak hanya Imam Hambali, jadi ini Imam Ibnu Taimiyah juga mengutip pandangan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Wa kullu qismin mata kana ma'ahu syahwah kana haraman bila raibin, ya, sawan kan syahwah tumatta'u an-nadr aw kanat syahwatan al-wata' walam sukan nadri wal qubla. Jadi beliau juga menyampaikan bahwa setiap apa saja ya, yang disertai syahwat akan adalah haram. Jadi melihat apapun dari perempuan itu, ya, kalau disertai syahwat itu haram tanpa ada keraguan di dalamnya. Jadi walaupun bukan aurat ya, wajah bukan aurat misalkan ya, atau gambar bukan aurat, atau video bukan aurat, tapi kalau dilihat dengan syahwat maka haram. Sawaun kanat syahwatan tumata'un nadr au kanat syahwatan dan watak, meskipun syahwat itu hanya semacam kesenangan melihat, ya, itu juga syahwat, atau syahwat yang sampai menyebabkan orang itu ingin menggauli perempuan tersebut, ini dua-duanya haram. Walamsu kan nadri wa aula, dan menyentuh itu bagikan melihat dan bahkan lebih utama. Jadi sudah jelas sekali dalam 4 mazhab itu mengatakan bahwa menyentuh atau bersalaman, apalagi termasuk bersalaman, itu tidak halal atau tidak dibolehkan atau haram. Akan tetapi ada satu pendapat, atau ini mewakili pendapat yang lain, bahwa bersalaman itu boleh, ya, dengan sebuah hadis yang menyatakan bahwa baiatnya Rasulullah SAW itu dengan berjabat tangan. Ada sebuah hadis yang disampaikan oleh Ummu Atiyah, bay'ana Nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqara alaina alla yusyrikna billahi syai'a, bahwa ada Ummu Atiyah ini mengatakan bahwa kami berbaiat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau membacakan sebuah ayat, alla yusyrikna billahi syai'a, hendaknya jangan menyekutukan kita dengan apapun, dengan Allah dengan apapun. Wa nahana anin niyahah, kemudian Rasulullah juga melarang kita dari niyahah, ya, niyahah itu meratap. Faqabadat imra'atun minna yadaha faqalat fulana as'adatni wa ana uridu an ajziyaha. Kemudian poinnya di sini adalah seorang wanita di antara kami menarik kembali tangannya. Seorang wanita di antara kami menarik kembali tangannya lalu berkata, seorang wanita telah membahagiakan diriku dan aku ingin sekali membalasnya. Poinnya adalah ada sebuah kata-kata faqabadat imra'atun minna yadaha. Ada salah seorang wanita dari kami. Jadi ada banyak perempuan, ada satu perempuan yang menarik tangannya, tidak jadi bersalaman karena berbaiat. Ini pemahamannya adalah bahwa perempuan-perempuan lain ini berbaiat dengan bersalaman, hanya ada satu perempuan yang menarik tangannya tidak bersalaman.
Ini bukti bahwa Rasulullah berbaiat dengan berjabat tangan. Ya. Nah, bagaimana dengan hadis-hadis yang lain ya? Ada juga tadi sudah dibahas di awal dari Aisyah, wa mamasat yadu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam imra'atan illa imra'atan yamlikuha. Tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyentuh tangan seorang wanita pun kecuali wanita yang dimilikinya. Pernyataan tersebut merupakan pendapat Aisyah radhiyallahu anha, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, sebatas apa yang beliau ketahui. Jadi kalau ada dalil-dalil yang mengatakan bahwa Rasulullah tidak menyentuh tangan perempuan, kemudian lebih baik kepala, ada sebuah hadis mengatakan lebih baik kepala ditusuk dengan jarum dari besi daripada menyentuh perempuan dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwa memang sepintas dilarang. Tetapi ada hadis yang lain menunjukkan bahwa Rasulullah menyentuh tangan perempuan ketika berbaiat, sehingga kita bisa mengambil kesimpulan dari sini bahwa menyentuh hukumnya, berjabat tangan hukumnya boleh, ya. Yang tidak boleh adalah disertai syahwat. Itu adalah kesimpulan dari sekian dalil-dalil yang kita miliki. Meskipun demikian, ya, tidak mengapa mengikuti salah satu madhab, ya, karena kita ini adalah para muqallidun dan dibolehkan mengikuti pendapat-pendapat para mujtahid. Alhasil ingin saya sampaikan bahwa dengan hadis ini yang terakhir tadi, kami lebih memilih atau merojihkan pendapat bahwa menyentuh atau berjabat tangan dengan perempuan hukumnya mubah. Sekian, wal afu minkum, semoga ada manfaatnya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.